Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Octavia dengan NIM 21103011087. Di sini saya akan menjelaskan materi elbow, wrist, dan hand. Elbow yang artinya siku, wrist yang artinya pergelangan tangan, hand yang artinya keseluruhan di bagian jari. Ini termasuk pada daerah ekstremitas 2, upper ekstremitas 2. Elbow atau siku merupakan susunan dari tulang humerus dan juga tulang radius dan ulna. Radius yang artinya sejajar dengan jempol, ulna yang artinya sejajar dengan kelingking. Persendian di area elbow itu ada dua bagian, di bagian proksimal dan di bagian distal. Proksimal artinya atas, distal artinya lebih bawah. Nah, ini adalah radius dan juga ulna. Pergerakan daripada elbow joint adalah 4 gerakan: fleksi, ekstensi, pronasi, dan supinasi. Tulang-tulang penyusunnya ada 3 tulang, yaitu tulang proksimal di bagian humerus, dan di bagian bawah sikunya ada radius dan juga ulna. Anatomi dari 3 tulang yang tadi itu, jika lebih dalam lagi dilihat, yaitu ada bagian di humerus, ini radius, ini ulna. Di humerus ini ada namanya lateral supracondyle right, ada juga medial epicondyle, ada occleanon fossa, lateral epicondyle, dan juga capitulum. Yang terakhir ada yang namanya trochlea. Di bagian tulang radius ada yang namanya head atau kepala, radial tuberosity, dan juga ada stioid process. Nah, di bagian ulna ini ada yang namanya cochlear node, ada juga Olean process, radial node, cochroid process, ada juga ulnar tuberosity. Yang terakhir ada yang namanya stenoid process, ini di bagian kepala. Ada juga ligamen-ligamen yang membentuk daripada pertemuan tulang itu. Ada 3 ligamen. Ligamen yang artinya sebagai stabilisator elbow joint, yaitu ada yang namanya ligamen medial, ligamen lateral, dan anular ligamen. Ini medial di daerah sini, lalu lateralnya ini, dan anularnya ini di bagian sini. Ini dilihat daripada bagian anterior dan posterior. Nah, jika dilihat keseluruhan otot itu seperti ini. Bagian yang bergerak fleksi itu adalah otot bicep, brachialis, dan brachioradialis. Bagian elbow yaitu adalah otot tricep. Bagian pronasi yaitu pronator teres dan pronator quadratus. Pronator teres yang ada di atas, quadratus yang lebih di bawah. Nah, ada juga yang bagian gerakan supinasi yaitu otot bicep dan supinator. Ini bagiannya, ini dilihat dari depan, ini dilihat dari belakang. Nah, ada juga ini jika dilihat dari satu persatu bagian. Otot brachialis, otot braki, bicep braki, otot brachioradialis, tricep, aconeus, anconeus, ada otot pronator teres dan quadratus. Yang saya bilang tadi, ini lebih di atas dan lebih di bawah. Ada juga otot supinator. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sendi. Sendi wrist. Wrist yang artinya pergelangan tangan. Ini terbagi menjadi 3 bagian sendi, yaitu carpometatarpal joint, metatarpal joint, radiocarpal joint. Ini bagian penyusun jointnya ya. Nah, ini adalah tulang tarpalia dan juga 5 ligamen penyusunnya yang menghubungkan tulang satu sama lain. Ada di sini ada 8 tulang. Ada 8 tulang penyusun tarpalianya. Ada yang namanya trapezius, ada juga yang ada juga yang namanya scapoid. Di sini ada lunat. Ini adalah triquertum. Ini yang bagian jempol, yaitu pisiform. Yang ini
Hamate, ya ini kapital kapite, ya ini trapezoid. Nah, ini bagian lanjutannya nanti saya jelaskan. Ini adalah 5 ligamen, yaitu radial kolateral, yaitu ada radial kolateral ligamen, ada palmar radiokarpal ligamen, yaitu yang terakhir ini ada palmar unokarpal ligamen dan ulnar kolateral ligamen. Yang di sini jika dilihat dari bagian belakang hanya ada satu, yaitu dorsal radiokarpal ligamen. Nah, ini adalah otot-otot yang membantu pergerakan di bagian sendi wrist atau pergelangan tangannya. Ada pada bagian fleksi, pergerakan fleksi yaitu flexor carpi radialis dan carpi ulnaris. Di bagian ekstensi yaitu carpi radialis longus dan brevis dan juga carpi ulnaris. Di bagian radial definition atau bagian radial itu ada yang namanya carpi radialis dan ekstensi carpi radialis longus. Di bagian ulnar itu ada namanya carpi ulnaris dan juga carpi extensor ulnaris. Nah, kita memasuki pada bagian phalanx atau jari-jari. Ini adalah tulang-tulang yang menyusun daripada bagian jari-jari. Ini tadi bagian karpal, 8 tulang penyusun karpal. Nah, ini memasuki pada bagian metatarpal itu ada 5, 1, 2, tulang ke-1, tulang kedua, tulang ketiga, tulang keempat, dan tulang kelima. Lalu, di antara ini ada namanya sendi-sendi. Nah, memasuki bagian yang lebih ini, bagian phalanx, itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pada bagian proksimal, middle, dan juga distal. Ini sendi-sendinya yang memisahkan dan menyatukannya. Selanjutnya ini adalah otot-otot penyusun daripada tulang jari-jari, yaitu ada otot flexor digitorum fundus tendons, yaitu ada juga flexor digitorum superficialis tendon, ada juga flexor pollicis longus tendon, ada juga ini yang membantu daripada gerakan adduksi, yaitu abductor pollicis. Ini ada yang namanya otot flexor pollicis brevis. Ini adalah yang membantu daripada gerakan abductor pollicis brevis itu. Ini namanya abductor pollicis brevis. Ini ada open mesh pollicis. Ini lumbricals. Ini adalah flexor digital minimi. Ini ada abductor digiti minimi dan aponemen digiti minimi. Ini jika dilihat daripada bagian anterior, tangan bagian anterior. Lalu, kalau dilihat dari bagian posteriornya, otot-ototnya yang membentuknya itu ada yang namanya extensor digiti minimi. Ini yang lanjutannya. Ini extensor digitorum. Ini abductor pollicis longus. Ini extensor pollicis brevis dan juga extensor pollicis longus. Ini extensor indicis di bagian sini. Ini dorsal intersie dan extensor digiti minimi. Ini adalah tiga bagian itu, bagian dorsal ininya. Ini yang penyusunnya adalah extensor digitorum. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan, dan sekian, terima kasih.